menjelaskan ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat, serta menguji apakah terdapat pengaruh gabungan interaksi antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor. Kita juga bisa mengetahui apa kombinasi tertentu dari kedua faktor tersebut memberikan hasil yang lebih baik atau berbeda dibanding dengan kombinasi lainnya. Kami akan menjelaskan tentang deskripsi masalah, formulasi hipotesis, pengaruh perhitungan manual, hasil SPSS, dan perbandingan dan kesimpulan. Yang pertama, data penelitian. Dalam soal ini terdapat tiga jenis pupuk, yaitu P1, P2, dan P3. Terus ada 4 varietas padi, yaitu V1, V2, dan V3, dan V4. Dengan pengulangan 2 kali setiap kombinasi. B sama dengan untuk mengetahui nilai N itu ada B kali K kali N, yakni B3 jumlah jenis pupuk, K4 jumlah varietas padi, N2 dengan jumlah berapa kali pengulangan. Alfanya kita menggunakan 1% atau sama dengan 0,01. Jika dilihat dari data dari tabel yang telah ada, pupuk P2 cenderung menghasilkan panen yang lebih tinggi dibandingkan pupuk lainnya. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka digunakan analisis ANOVA dua arah. Terus ada formulasi hipotesis. Yang pertama adalah efek jenis pupuk. H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. Yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil panen pada ketiga pupuk. Yang kedua ada efek varietas padi. Hipotesis kedua menguji pengaruh varietas padi terhadap hasil panen, yakni H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4. Yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil panen pada keempat varietas padi. Terus yang ketiga ada efek interaksi A kali B. Hipotesis ketiga menguji interaksi antara pupuk dengan varietas padi. Interaksi berarti pengaruh pupuk bisa berbeda pada masing-masing varietas. Jika hipotesis H0 ditolak, berarti kombinasi pupuk dan varietas tertentu menghasilkan pengaruh khusus terhadap hasil panen. Terus, pada tahap ini dilakukan penentuan nilai F tabel sebagai dasar pengambilan keputusan dalam ANOVA. Taraf signifikan yang digunakan 0,01. Terus ada nih penjelasan derajat bebasnya itu ada DF baris itu sama dengan pupuk, yang artinya B dikurang 1 sama dengan jenis pupuk dikurang 1 sama dengan 2. Terus ada DF kolom sebagai varietas, K dikurang 1. Varietas ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan DF interaksi sama dengan B dikurang 1 dikali K dikurang 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Derajat kebebasan error sama dengan B kali K dikurang N dikurang 1 sama dengan 3 kali 4 kali 2 dikurang 1 sama dengan 12. Maka DF total menghasilkan B kali K kali N dikurang 1 sama dengan 24 dikurang 1. Berdasarkan tabel distribusi F diperoleh F tabel pupuk sama dengan 6,93. F tabel varietas sama dengan 5,95. F tabel interaksi sama dengan 4,82.
Terus, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan jumlah kuadrat. Nah, pada saat ini dijelaskan proses perhitungan jumlah kuadrat atau JK dalam ANOVA 2A. Jumlah kuadrat digunakan untuk mengetahui sumber variasi data, apakah berasal dari pupuk, varietas, interaksi, atau error. Yang pertama adalah JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu total keseluruhan variasi data penelitian. Nilainya diperoleh sebesar 1,373,6. Nah, kemudian ada JKB. JKB atau jumlah kuadrat baris yang menunjukkan variasi akibat perbedaan jenis pupuk. Nilainya sebesar 589,7. Selanjutnya JKK atau jumlah kuadrat kolom, yaitu variasi karena perbedaan varietas padi dengan nilai 88,8. Lalu ada JKI atau jumlah kuadrat interaksi yang menunjukkan pengaruh gabungan antara pupuk dan varietas, nilainya sebesar 409,6. Terakhir adalah JKE atau jumlah kuadrat error, yaitu variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh perlakuan. Nilainya sebesar 285,5. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa variasi terbesar berasal dari faktor pupuk. Nah, pada saat ini ditampilkan tabel ANOVA 2A yang digunakan untuk pengambilan keputusan hipotesis. Di tabel terdapat nilai JK derajat bebas atau DB rata-rata kuadrat dan F hitung dan F tabel. Untuk faktor pupuk diperoleh F hitung sebesar 12,40, sedangkan F tabel 6,93. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya jenis pupuk memberikan pengaruh nyata terhadap hasil panen padi. Untuk faktor varietas, F hitung sebesar 1,24 lebih kecil dari F tabel 5,95, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan nyata antar varietas padi. Sedangkan untuk interaksi antara pupuk atau varietas, F hitung sebesar 2,87 lebih kecil dari F tabel 4,82. Jadi H0 diterima, artinya tidak ada interaksi nyata antara jenis pupuk dan varietas terhadap hasil panen. Kesimpulannya yaitu hanya faktor pupuk yang berpengaruh signifikan terhadap hasil panen padi. Nah, pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Untuk menginput data, pertama kali kita tuh menginput data. Nah, untuk menginput data kita klik yang variabel view. Sudah. Di label pertama kita masukkan jenis pupuk. Klik enter. Baru di value, klik value, klik titik 3. Karena jenis pupuknya ada 3, maka kita masukkan 3 kali. Ini yang pertama. Data pupuk pertama, klik add. Masukkan terus sampai 3 kali. Di label P2, klik add. Value 3, labelnya P3. Klik add. Nah, kalau sudah masuk semua, klik OK. Lalu kita ke measure, pilih nominal. Nah, baru masukkan lagi di label kedua, yaitu varietas padi. Enter. Klik values, klik titik 3. Nah, nilai values di sini itu ada 4. 4 values atau 4 varietas padinya. Varietas padinya ada 4, maka kita masukkan 4 kali. Ini yang pertama, di label V1, klik add. 2, label V2, klik add, sampai 4. Nah, jika sudah masuk semua, klik OK. Baru kita ke measure, klik nominal. Nah, di label terakhir, itu hasil. Klik enter.
Nah, karena hasil, maka values-nya nggak usah, langsung ke measure, pilih scale. Nah, jika semua sudah terinput dan tidak ada lagi yang mau diubah, kita ke data view untuk memasukkan datanya. Di data view ini, kita masukkan datanya. Yang paling ujung sini itu, yang pertama itu tuh data P1, jenis pupuk. Nah, yang untuk kedua itu varietas padi atau nilai V, baru yang terakhir itu hasilnya. Bisa langsung susun di sini, atau jika sudah ada di Excel, kita copy datanya. Kita copy, kita masukkan. Nah, jika datanya sudah masuk semua, kita klik Analyze, General Linear Model, baru klik Univariate. Nah, untuk jenis pupuk dan varietas padi itu masuk ke tabel Fixed Factor. Untuk hasil, masuk ke tabel Dependent Variable. Lalu kita klik Options, kita klik yang Descriptive Statistic dan Homogeneity Test. Lalu klik Continue. Nah, setelah semua sudah di-set, kita klik OK, maka hasil langsung keluar. Baik, di bagian saya akan menjelaskan hasil analisis menggunakan SPSS pada penelitian ANOVA 2 arah dengan interaksi. Setelah data dimasukkan ke dalam IBM SPSS Statistik, dilakukan analisis menggunakan menu General Linear Model Univariate untuk melihat pengaruh jenis pupuk, varietas padi, serta interaksi keduanya terhadap hasil panen. Output pertama adalah Between Subject Factors. Pada tabel ini terlihat bahwa terdapat 3 jenis pupuk yaitu P1, P2, dan P3, masing-masing memiliki 8 data. Sedangkan varietas padi terdiri dari V1 sampai V4, masing-masing sebanyak 6 data. Tabel ini menunjukkan bahwa data sudah terbagi sesuai kelompok penelitian. Selanjutnya, pada tabel deskriptif statistik ditampilkan nilai rata-rata hasil panen setiap kombinasi perlakuan. Dapat dilihat bahwa rata-rata hasil panen tertinggi terdapat pada pupuk P2 dengan varietas V1 yaitu sebesar 73, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada pupuk P3 dengan varietas P1 sebesar 49. Secara umum, pupuk P2 memiliki rata-rata hasil panen tertinggi dibandingkan pupuk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pupuk kemungkinan memberikan pengaruh terhadap hasil panen padi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari SPSS. Yang kita lihat di sini di test of between subject effect itu di bagian FR01 dan FR002 dan juga FR001 kali FR002. Di FAR0001 itu kita maksudnya menunjukkan pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen. Sedangkan di FAR0002 itu menunjukkan pengaruh varietas padi terhadap hasil panen. Sedangkan di FAR0001 dikali FAR002 itu menunjukkan interaksi antara jenis pupuk dan varietas padi. Di bagian FAR0001 itu squares-nya itu didapat 480,583. Di DF-nya itu 2, dan di mean square-nya itu 240,2992. Di F-nya itu 11,745, dan signifikannya itu 0,0001. Sedangkan di FAR0002 itu square-nya 107,125. DF-nya itu 3, dan mean square-nya itu 35.708. Di F-nya itu 1,745 dan signifikannya itu 0,211.
Sedangkan di FAR 0001 dikali FAR 00002, di square-nya itu 468,750, sedangkan di DF-nya itu 6. Dan min square-nya 78,125, dan F-nya 3,819, dan nilai signifikannya 0,023. Nah, di sini kita akan membandingkan antara manual dan juga versus SPSS. Di bagian jumlah kuadrat baris pupuk itu dia di manualnya 589,7, sedangkan di SPSS-nya itu 480,583. Selisihnya itu 109,117. Meskipun ada selisih karena ini menggunakan cara dengan tipe 1 dan tipe 3. Sedangkan di jumlah kuadrat kolom varietas itu di manualnya 88,8, sedangkan di SPSS-nya itu 107,125. Itu mendapatkan selisih 18,325. Ini juga ada perbedaan karena memakai tipe 1 dan tipe 3. Sedangkan jumlah kuadrat interaksinya itu di manual 409,6, sedangkan di SPSS itu 468,750. Ini selisihnya di 59,150. Ini juga sama karena ada di tipe 1 dan tipe 3. Jadi, di F baris di bagian pupuk, manual itu 12,40, di SPSS 11,745. Ini ada selisih 0,655. Meskipun ada selisih di antara manual dan SPSS, namun hasil akhirnya itu tetap sama, yaitu H0 ditolak. Karena di sini dia H0 ditolak, dia F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Baik, selanjutnya ada di F kolom. Di varietas C itu di manual 1,24, sedangkan di SPSS itu 1,745. Selisihnya itu 0,505. Ini juga sama, kesimpulannya tetap sama, itu H0 diterima. Di bagian F interaksinya itu manual 2,87, sedangkan di SPSS 3,819. Itu diselisih 0,949, dan hasilnya tetap sama juga, yaitu H0 diterima karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan akhir dari ujian ANOVA ini yang menggunakan manual dan juga SPSS. Yang pertama itu di bagian jenis pupuk. Itu signifikan, H0 ditolak. Kenapa? Karena F hitungnya itu 12,40 lebih besar dari F tabelnya, yaitu 6,93. Jadi, ada perbedaan yang nyata pada rata-rata hasil panen padi antara ketiga jenis pupuk yang digunakan pada taraf nyata, yaitu 1%. Sedangkan di varietas padi, itu H0 diterima, tidak signifikan. Kenapa? Karena F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Di F hitungnya itu 1,24, sedangkan di F tabelnya itu 5,95. Artinya, tidak ada perbedaan yang nyata pada rata-rata hasil panen antara keempat varietas padi yang digunakan pada taraf nyata, yaitu 1%. Selanjutnya itu di interaksi antara varietas padi dan juga jenis pupuk A kali B. Itu H0 diterima. Kenapa? Karena F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, yaitu di F hitung 2,87, sedangkan di F tabel 4,82. Ini menunjukkan tidak ada interaksi yang nyata antara jenis pupuk dan varietas padi terhadap hasil panen pada taraf nyata, 1%. Jadi, dari ketiga data ini, antara manual dan SPSS itu, keduanya metode ini menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan identik. Jadi walaupun menggunakan manual maupun SPSS, hasil akhirnya tetap sama. Meskipun angka yang dihasilkan itu berbeda karena memakai tipe yang berbeda.